roh hikmat itu adalah kemampuan dari kita anak-anak Tuhan untuk memahami dan sekaligus untuk dapat menerapkan kebenaran. Jadi memahami kebenaran, yang benar itu ini, yang salah itu, yang baik itu ini, yang jahat itu gitu ya. Tapi kita kalau mau dapat merindukan roh hikmat itu, ketika roh hikmat bekerja, maka kita bukan hanya paham, mengerti, tapi kita bisa mengaplikasikan, menerapkan kebenaran Allah tersebut dengan tepat, jitu, dan benar. Ya, saudara. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita membaca di dalam surat Efesus, di sana Rasul Paulus menyebutkan akan sesuatu yang sangat penting. Ya, ada dua hal ya, saudaraku. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu roh hikmat dan roh wahyu. Kita akan coba lihat, saudara, dan nanti kita akan coba dalami apa yang dimaksud dengan roh hikmat dan roh wahyu tersebut. Karena roh wahyu itu adalah sesuatu untuk kita bisa mengenal dia dengan benar. Jadi rupa-rupanya mengenal Tuhan itu membutuhkan akan pertolongan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan memberikan apa yang disebut the spirit of wisdom and revelation itu. Saya akan bacakan mulai ayat 17, saudara ya. Ini doa dari Paulus. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, maksudnya roh hikmat dan roh wahyu begitu ya, untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kalau saudara baca di ayat 18 bagian A, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, dan seterusnya. Jadi rupanya, saudaraku, ada mata jasmani, ada juga mata hati, mata rohani, saudara. Dan untuk supaya mata rohani jadi terang, kita membutuhkan roh hikmat dan roh wahyu tersebut, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar, ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu sangat ditentukan oleh adanya karya Roh Kudus yang mengaruniakan roh hikmat dan wahyu tersebut. Nah, saudaraku, apakah roh hikmat atau the spirit of wisdom itu ya? Nah, di dalam penguraian tentang makna roh hikmat itu adalah kemampuan dari kita anak-anak Tuhan untuk memahami dan sekaligus untuk dapat menerapkan kebenaran. Jadi memahami kebenaran, yang benar itu ini, yang salah itu, yang baik itu ini, yang jahat itu gitu ya. Tapi kita kalau mau dapat merindukan roh hikmat itu, ketika roh hikmat bekerja, maka kita bukan hanya paham, mengerti, tapi kita bisa mengaplikasikan, menerapkan kebenaran Allah tersebut dengan tepat, jitu, dan benar. Ya, saudara. Nah, hikmat tersebut itu membuat kita dapat membedakan, tadi sudah saya singgung, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang nggak baik, itu dia punya kemampuan untuk itu ketika roh hikmat itu turun ya. Jadi kita sangat membutuhkan, saudaraku ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ini dalam hidup ini kan selalu perlu mengambil keputusan. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan, kita ini minta senantiasa hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika kita tahu mana yang baik, mana yang benar dari Tuhan, kita dapat mengaplikasikan. Nah, itu hikmat, saudaraku ya. Dapat menerapkannya dengan tepat. Jadi, hikmat, ketika hikmat itu dikaruniakan, maka orang yang menerima roh hikmat tersebut akan mengetahui cara melakukan atau melaksanakan kebenaran Tuhan itu dengan sangat bijak, saudaraku ya. Nah, ini terkait dengan praktek hidup sehari-hari, pengambilan keputusan sehari-hari, kita membutuhkan roh hikmat tersebut. Nah, contoh yang paling sering kita pelajari dalam Alkitab adalah Raja Salomo, saudara ya. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang terkenal karena hikmatnya.
sampai Ratu Sheba ya dari negeri Sheba Ethiopia itu sampai datang membawa sesembahan, itu membawa persembahan yang luar biasa mahal dan hebat-hebat itu karena apa? Karena kagum. Dia tuh datang hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo, saudaraku. Karena Salomo memang luar biasa hikmatnya. Kenapa demikian? Karena ketika muda, ketika Salomo diangkat jadi raja, dia berdoa dan dia minta. Yaitu ada kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 3. Ya, kita langsung aja di ayat 7 ya, saudara ya. Ini waktu Salomo berjumpa dengan Tuhan. Ini doanya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kalau butuh roh hikmat, kita harus tahu bagaimana meminta dari dia dengan kerendahan hati. Jadi aku ini masih sangat muda dan aku tidak punya pengalaman. Ya, jadi jujur, Salomo datang pada Tuhan dan berdoa. Ayat 8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Dia sadar bahwa dia jadi raja itu, dia berada di tengah-tengah umat Tuhan. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara. Nah, untuk itu butuh hikmat, saudara ya. Untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Itu permohonan dalam doa Raja Salomo yang masih muda waktu itu. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, nah ini penting, saudara, ini yang Tuhan berikan kepada Salomo. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara, hikmat dan pengertian. Untuk apa? Ya, untuk Salomo ini dapat mengambil keputusan bagaimana ketika dia nanti menghadapi persoalan-persoalan ketika dia menjadi raja. Karena menjadi raja kan urusannya banyak, saudaraku, pada waktu itu ya. Bahkan ada satu yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja 3 ini dikatakan di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-28, kalau saudara baca ya, nanti baca sendiri di rumah ya, bagaimana hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Jadi kisahnya itu ada 2 perempuan sundal, sama-sama punya anak, bayi, kemudian mereka tidur bersama, salah satu tertidur, dia menindih bayinya sampai bayinya meninggal dunia. Waktu dia bangun, dia ngambil bayi dari temannya ini, kemudian ditukar. Dia bilang, ini bayiku, yang hidup, yang mati itu kamu, bayimu. Ya, yang teman satunya kan tahu, ini anakku bukan ini kok gitu ya, ada ciri-ciri ya bayi itu, saudaraku. Nah, kemudian ributlah mereka sampai ke hadapan Raja Salomo. Dan apa yang dilakukan Salomo? Karena dua-duanya saling mengaku bahwa ini anakku. Tidak ada CCTV, tidak ada kamera, nggak ada saksi, saudara. Disitulah hikmat dari sorga itu bekerja. Kita lihat ya, saudara, ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja, pedang yang tajam dan mengerikan ya. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Nah, ayat 26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Ya,
ibu palsu itu berkata, potong saja gitu ya. Nah disitulah Salomo ngerti, oh ini ibu yang asli, ini ibu yang palsu. Ini hikmat saudaraku, sampai dicatat, ceritanya sangat masyhur. Itulah roh hikmat. Nah kita sebagai umat Tuhan di perjanjian baru, kita perlu minta kepada Tuhan seperti doa Rasul Paulus, supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita roh hikmat dan roh wahyu untuk supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Nah, saudaraku, kalau roh hikmat kita sudah belajar, yaitu orang itu kalau menerima roh hikmat itu dia akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan cara untuk melakukannya dengan sangat bijak menurut cara Tuhan. Jadi Tuhan memberikan cara seperti Salomo tadi ya, saudaraku, menyelesaikan masalah yang rumit itu. Nah, itulah roh hikmat. Tapi sekarang apakah roh wahyu? Kata wahyu, apokalipsis, itu artinya penyingkapan. Nah, kalau roh wahyu itu untuk mengenal Tuhan dengan benar, ini sesuatu yang mutlak kita butuhkan. Roh wahyu adalah kemampuan untuk menerima penyingkapan dari Allah tentang hal-hal yang rohani, saudara. Ada hal-hal yang rohani yang tidak bisa hanya sekedar menggunakan akal budi manusiawi. Tidak bisa, saudara. Dibutuhkan pewahyuan, ya, revelasi. Nah, kemampuan itu untuk menyingkapkan hal-hal yang rohani tersebut, yang dari Allah tersebut, disebut roh wahyu. Jadi, roh wahyu itu bukan sekedar pengetahuan. Kita bisa mengetahui banyak hal, tapi itu tidak akan mengubah hidup kita, dan itu tidak akan mempunyai dampak yang signifikan di dalam kehidupan rohani kita. Sampai roh wahyu itu diberikan, menjamah kita, ya. Nah, berkaitan dengan revelasi atau penyingkapan, itu berkait dengan hal yang sebelumnya kita nggak ngerti karena itu tersembunyi atau tertutup. Tapi ketika itu disingkapkan, kita paham. Dan itu bisa menjamah hati dan mengubah hidup. Ya, tanggal 21 Agustus tahun 76, sesuatu yang sudah saya ketahui sejak kecil, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, itu tiba-tiba menjadi sebuah pewahyuan. Sehingga saya ngalami apa yang disebut dengan perjumpaan, dengan keselamatan. Ya saudara, jadi ada selubung yang disingkapkan. Jadi sejak kecil saya sebetulnya sudah tahu kisah tentang Yesus yang mati, menebus kita dari segala dosa dan sebagainya, itu sudah tahu semuanya. Tapi baru saat ketika roh wahyu itu diberikan, menjamah, maka terjadi perubahan hidup. Jadi percaya. Yang ngeri ya saudaraku. Jadi kita ini kadang-kadang mau percaya, kadang-kadang masih sulit. Tapi ketika Spirit of Revelation itu menjamah, tiba-tiba kita bisa menjadi diyakinkan. Jadi percaya. Nah, jadi roh wahyu itu memberi pengertian ilahi yang tidak bisa dicapai. Tadi sudah saya singgung dengan logika manusia saja. Jadi ini bukan sekedar knowledge atau pengetahuan, dan yang penting pewahyuan itu mengubah hidup manusia, saudaraku. Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya kita ini benar-benar menerima akan dua spirit tersebut. Spirit of wisdom, tapi juga spirit of revelation, yaitu roh hikmat dan roh wahyu. Roh hikmat itu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, kita tahu mana yang benar dan kita bisa menerapkannya. Tapi revelasi demi revelasi itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin mengenal Dia, mengenal kebenaran, mengenal akan sesuatu yang tadinya mungkin secara akal budi sudah kita ketahui, tapi belum hidup di dalam diri kita. Nah, ketika roh wahyu itu dicurahkan, maka itu mengubah semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.